Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin, hadirat, sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita layak mensyukuri semua karunia-Nya. Layak pula kita selalu mengucapkan salawat dan salam atas nabinya. Karena kita sehingga detik ini masih Allah jaga iman Islam kita. Masih Allah mudahkan untuk beribadah, beramal soleh, menjalankan tugas-tugas kehidupan kita. Masih pula kita dimampukan oleh Allah untuk membantu sesama kita. Mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi media kita, ditambahkan oleh Allah kebaikan dunia kita, ditingkatkan oleh Allah kemuliaan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dan sahabat Mekatur, kita melanjutkan program syiar dakwah tadabbur kalam, yaitu surat An-Nisa ayat 29, ayat 30 dan 31. Setelah dibahas oleh ayat-ayat sebelumnya tentang kita mencari yang halal dalam pernikahan, mencari yang terbaik dari wanita-wanita untuk dinikahi, maka Allah perintahkan manusia untuk mencari yang halal, yang baik-baik dalam mencari karunia dan rizkinya Allah. Allah larang memakan dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang mengimani Allah, mengimani rizki Allah, meyakini bahwa rizki itu adalah merupakan ketetapan Allah. Jangan memakan harta kalian, sesama kalian, dengan cara yang batil. Batil artinya yang diharamkan. Batil itu adalah tidak ada kerelaan di antara kedua belah pihak. Batil itu sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Mencuri itu batil. Merampok itu batil. Mengambil hak orang lain itu batil. Atau perniagaan yang diharamkan itu batil. Najis itu batil untuk diperjualbelikan. Demikian juga batil adalah melanggar apa yang Allah tetapkan dalam media kita mencari rizkinya Allah. Allah kecualikan illa antakuna tijaratan antaradi minkum, kecuali
bentuknya perniagaan, bentuknya perdagangan, bentuknya muamalah, bentuknya sewa menyewa, bentuknya adalah bisnis, bentuknya adalah muamalah di mana antara kedua belah pihak itu saling ridho. Mereka menerima dengan ridho, mereka juga menetapkan harga dengan ridho, mereka juga membeli dengan ridho, mereka menjual dengan ridho. Karena kalau atas kerelaan dan keridhoan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebuah harta yang baik, harta yang barokah. Antarodin itu juga lawan dari bil batil. Karena kalau batil sebenarnya tidak ada keridhoan. Meskipun orang mengatakan saya rela kok membeli yang haram, tapi pada hakikatnya kerelaan itu karena keterpaksaan. Tapi kalau betul-betul dengan ketulusan, maka hanya melakukan yang dibolehkan, dihalalkan oleh Allah. Larangan berikutnya adalah wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Baik itu secara fisik maupun yang non fisik. Membunuh diri haram dan dosa besar. Demikian juga mengabaikan hak diri, tidak mengikuti tuntunan ilahi. Mencari harta dengan yang haram itu membunuh diri sendiri. Karena akibatnya berat. Di dunia pun ada konsekuensi hukum, di akhirat pun akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Allah sebenarnya maha berkasih sayang. Innallaha bikum rahimah. Karenanya Allah memberikan petunjuknya, bimbingannya. Ini yang halal, ini yang haram. Itu bukti Allah sangat sayang sama kita. Jika tidak Allah biarkan saja. Kita merampas, kita merampok, kita mencuri, kita mengambil hak orang lain. Namun Allah maha baik dan maha sayang. Allah tuntun. Silakan kalian bermuamalah, tapi sukarela. Silakan kalian bermuamalah, tapi muamalah yang baik-baik saja sehingga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulma, kalau ia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah dalam konteks muamalah, apakah akan menimbulkan permusuhan atau tindakan kesewenangan, tindakan zalim, maka kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Dan bagi Allah amat sangat mudah. Bagi Allah mudah memasukkan orang ke dalam neraka. Seperti Allah memasukkan manusia ke dalam surga. Yang sulit kita, bagi Allah mudah. Maka kita tidak mempersulit diri sendiri. Kita juga tidak mau kemudian dengan mudah kita berdosa, karena berarti mudah kita masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang melakukan perbuatan tercela, yang dilarang, muamalah yang diharamkan, maka ia termasuk melakukan kezaliman dan pertentangan kepada Allah yang dijanjikan oleh Allah, neraka jahanam. Ayat 31, Allah memerintahkan kita dengan persyaratan. Yaitu jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, maka Allah mengampuni kesalahan kalian dan memasukkan ke dalam tempat yang mulia, mudkholan karimah, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tajtanibu, jika kalian meninggalkan, jika kalian menghindari diri kalian kabair, perbuatan-perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah, nukaffir ankum sayiatikum, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang paling mulia. Tidak ada tempat yang paling mulia kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita hindari memakan harta manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Kita selalu berusaha mendapatkan karunia Allah dengan cara yang halal,
saling ridho, saling tulus, saling sukarela, dan kita menghindari membunuh diri atau menyakiti dan mencelakakan manusia dengan cara apapun, karena kita ingin menghindarkan diri kita dari dosa besar, sehingga kita layak mendapatkan ampunan Allah, layak pula kita mendapatkan tempat yang paling mulia, surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah masih ada episode Tadabbur Kalam setelah yang satu ini. Tetap bersama program Tadabbur Kalam by Mekatur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Sahabat dan jamaah Mekatur yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersama program Tadabbur Kalam by Mekatur. Tidak terasa kita sudah memasuki Tadabbur Kalam surat An-Nisa ayat 32 dan 33. Ayat 32 mengingatkan kita semua agar jangan menginginkan karunia Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Yang muncul adalah iri, dengki, bahkan menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu berpindah kepada kita atau hilang darinya. Disebutlah dengan hasad, disebutlah dengan dengki, disebutlah dengan iri. Karena Allah sudah memberikan sesuai dengan ketetapan Allah. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Jangan kalian mengharapkan, jangan kalian menginginkan apa yang telah Allah utamakan sebagian kalian atau sebagian yang lain. Kita layak bersyukur apapun anugerah Allah. Kita layak menerima dengan qanaah apapun anugerah Allah. Allah utamakan kita, juga Allah mengutamakan saudara-saudara kita dan orang lain. Saat Allah mengutamakan mereka, kita juga berbahagia dan bersyukur. Bukan malah kita iri maupun dengki. Ingat hadis Nabi, dengki akan memakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api yang menghabiskan kayu bakar. Berarti kalau dengki, hapus amal semuanya. Maka Allah ingatkan, jangan kalian mengharapkan, menginginkan anugerah Allah yang Allah sudah tetapkan kepada orang lain. Bagi setiap laki-laki sudah ada nisabnya, bagiannya dari Allah. Bagi kaum wanita juga sudah ada bagiannya. Tidak boleh kaum laki-laki iri kepada kaum wanita. Sebaliknya juga kaum wanita tidak boleh iri kepada kaum laki-laki. Laki-laki boleh kerja apapun, wanita tidak boleh kerja apapun. Atau wanita tidak bisa bekerja seperti laki-laki. Itu ketetapan Allah. Menjadi laki-laki, dia bersyukur karena Allah berikan kelapangan dan keluasan. Menjadi perempuan bersyukur karena Allah berikan kemuliaan. Was'alullah min fadlih. Tetapi kita diperintah untuk terus mencari karunia Allah. Memohon pertolongan Allah.
berusaha dan berikhtiar agar mendapatkan fadlullah, karunia, keutamaan, dan juga anugerah Allah. Kalau manusia iri dan dengki atas anugerah Allah kepada orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan anugerah itu. Allah akan menutup pintu rizki bagi orang yang iri dan dengki. Innallaha kana bikulli syai'in alima, karena Allah memang maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah mengetahui isi hati manusia. Saat manusia dengki, Allah maha tahu. Saat manusia qanaah, Allah juga maha tahu. Maka kita yakin semua yang sudah Allah anugerahkan, yang terbaik, yang paling pas, yang paling bermanfaat, dan paling baik untuk dunia serta akhirat kita. Ditutup dengan ayat 33, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Masing-masing sudah ditetapkan mereka yang mendapatkan hartanya yang ditinggalkan oleh orang tua maupun kerabatnya, yang sudah dibahas dalam pembagian harta pusaka. Dan mereka yang sudah diikat dengan ikatan janji, penuhilah hak-hak mereka dari harta mereka. Bisa jadi kita pernah berjanji akan memberikan harta kepada fulan, kepada fulana. Allah ingatkan, janji kepada manusia wajib dipenuhi. Karena hakikatnya janjinya sama Allah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memang mengingatkan kita untuk memenuhi janji. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Soal janji, soal ikrar, itu Allah tetapkan sifatnya maha menyaksikan. Bayangkan, Allah bukan hanya maha tahu, maha menyaksikan. Saat seorang berjanji, kemudian ia menandatangani janjinya, pada masa yang sama Allah menyaksikan, Allah memonitor, Allah mengawasi. Tidak bisa mengelak dari janji-janji kita. Karenanya memenuhi janji adalah wajib. Mengingkari janji adalah dosa dan termasuk sifat munafik yang sangat dibenci oleh Allah. Soal harta, Allah yang tetapkan, Allah yang menganugerahkan. Kita yakini yang terbaik itulah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Namun tetap kita ikhtiar, kita doa, kita berusaha. Pada saat kita mendapatkan, kita qanaahi. Dan tidak perlu iri sama orang lain. Tidak perlu juga kita dengki sama orang lain. Karena yang terbaik bagi setiap orang berbeda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mengetahui, Allah maha sayang, Allah juga maha menyaksikan. Dengan demikian maka Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya sangat menginginkan kebaikan kita. Kitalah yang kadang-kadang tidak mau dikasih kebaikan oleh Allah. Hasad, iri, dengki, berarti kita tidak mau mendapatkan kebaikan Allah. Malas tidak mau berikhtiar, berarti kita tidak mau mendapatkan kebaikan dari Allah. Su'uzon, berarti kita tidak mau mendapatkan kebaikan dari Allah. Berpangku tangan, kemudian tidak mau usaha, tidak mau ikhtiar, tidak mau berdoa, berarti kita tidak mau mendapatkan kebaikan dari Allah. Na'udzubillah. Kita yakin insya Allah kita selalu berusaha untuk mendapatkan karunia Allah dengan cara yang diridhai oleh Allah. Kita hilangkan sifat-sifat tercela dan kita pupuk sifat terpuji, syukur, qanaah, yakin. Semua yang Allah tetapkan yang terbaik untuk kita semuanya di dunia dan di akhir. Itulah intisari dari tadabbur kalam kita tentang ayat 29, 30, 31 sampai dengan ayat 33. Insya Allah masih ada program tadabbur kalam dengan pembahasan surat An-Nisa pada episode berikutnya. Ikuti terus semua media sosial Mekatur sebagai bagian dari kita berkontribusi untuk syiar dakwah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safana Firasyanur dari Solo. Pesan-kesan ibadah umroh sama Mekatur dari hotelnya, alhamdulillah dapat yang dekat sama masjid, jadi bisa bolak-balik masjid gak capek, nyaman. Kemudian juga untuk makanannya mulai dari di hotel, kemudian cateringnya juga cocok sesuai sama lidah orang Indonesia. Terus untuk itinerary segala macam semua dibikin on time, jadi gak ada molor-molor, gak ada kecapean segala macam. Pokoknya Mekatur keren banget.